Hadirin sekalian yang berbahagia,
ulama adalah generasi para nabi. Hari ini nabi kita atau nabi-nabi di bumi ini sudah tidak ada. Penerusnya adalah para ulama, para ustaz, kiai, penceramah, habaib dan sejenisnya. Maka kita mencintai ulama sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai. Dan siapa yang mencintai Nabi berarti dia cinta kepada Allah. Dan siapa yang cinta kepada Allah berarti dia harus mencintai Allah. Hadirin, sebaliknya kita kadang mendengarkan seorang ustaz, seorang ulama mungkin akhirnya terlihat, mungkin hal-hal yang tidak pantas dilakukan yang terlihat di masyarakat. Maka kadang-kadang tidak ada urusan kita sebenarnya, kita membenci. Maka kata Nabi, "Man abghadal ulama faqad abghadal dia." Siapa yang benci sama ulama, siapa yang benci sama ustaz, siapa yang benci sama kiai, berarti dia benci sama Nabi. Wa man abghadal dia faqad abghadal Allah. Siapa yang benci kepada Nabi, berarti dia benci kepada Allah. Wa man abghadal Allah faqad nar. Siapa yang benci kepada Allah, berarti dia. Hadirin, kesempatan yang baik ini, kita yang masih hidup dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk berfoya-foya, bukan hanya untuk bermain-main, bukan hanya untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang tidak pantas, yang tidak penting. Tapi semua itu Allah akan bertanya satu saat kepada kita bahwa umur yang panjang yang Allah akan dipakai untuk apa? Usia yang panjang dipakai untuk apa di hadapan Allah kalau kita bertanya? Kenapa? Di dalam surat Yasin yang sering kita baca ayat yang 65, Allah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Allah katakan, al-yawma, pada hari ini, yang dimaksud hari ini adalah hari kiamat. Nakhtimu, aku tutup kalam terhadap afwahi, panggung-panggung mereka, panggung-panggung kita ini. Kalau kita diterjemahkan dalam bahasa kita, panggung adalah lisan dan mulut. Kata Allah, pada hari ini kunci mulut-mulut kalian. Aku kunci mulut-mulut kalian. Hari ini tidak ada satupun yang bisa bicara di hadapan Allah. Dan semua akan berbicara kepada Allah. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka nanti akan bicara. Anggota tubuh lain, bahkan dalam surat An-Nur surat 24 ayat 24, yang berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan mulut, hati, mata, kaki. Bahkan watashhadu arjuluhum, seluruh anggota tubuh akan menyaksikan. Bima kanu yaksibun, apa yang kita perbuat di kemudian. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, kita sementara belum tahu, belum mengerti. Jangan heran, jangan gaduh. Allah memberikan kesempatan bagi siapa saja yang mau melakukannya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-53 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim." Qul, katakan, kata Allah, katakan Muhammad, wahai
muda yang nangis, saya tanya tidak menjawab. Kata Nabi, panggil di sini. Ketika dipanggil, ada apa? Yang dia nangis. Dia akan membicarakan, akan meminta, akan memohon kepada aku lagi. Apa yang kau lakukan? Aku berbuat dosa ya Rasulullah. Dosa apa? Membunuh lebih dari itu, berzina lebih dari itu. Apa yang kau lakukan dosa sebesar itu? Ada seorang wanita cantik meninggal dunia, disolatkan, dikuburkan. Malam kedua saya taruh, saya ambil, saya gauli. Kata Nabi, keluar dari sini. Kamu tidak pantas. Akhirnya dia lari ke tempat yang sangat tinggi, mungkin mau bunuh diri. Tapi dia berbicara, ngomong kepada Allah, ya Allah, kalau nantinya saya, ketika saya wafat, ketika saya tidak ada lagi di tempat yang menyenangkan, jangan nanti sekarang saja saya masuk. Tapi saya mohon ampun kepada siapa kami mohon. Saya ada harapan, kira-kiranya ada yang bisa mengampuni bagaimana. Ya Allah, kami malaikat sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang memberi makan, siapa yang memberi rezeki, siapa yang memberi kesehatan, siapa yang mengampuni dosa. Kata malaikat, sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa orang itu sudah tahu. Ketika dipanggil oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia datang posisi Nabi sedang melaksanakan sholat. Belum selesai sholat, dia sudah wafat dan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat 4 An-Nisa ayat 48 dan ayat 116, bukan itu tidak diampuni oleh Allah. Apa itu? Syirk. Jadi sudah kita berkata, kesempatan masih banyak untuk kita memohon, meminta ampun kepada Allah. Bukan perintah Allah, jangan kita tinggalkan. Karena tidak ada satu harapan kita kecuali mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang baik kita semuanya diridhoi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta yang berdosa bersama. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, mari kita kesempatan yang baik ini dalam waktu ini kita bersama memohon kepada Allah agar keluarga kita, saudara kita, generasi yang akan datang, Allah selalu membimbing dan memenuhi hidup dan sehat kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad Allahumma qina muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a ya ghafur ya arhamar rahimin. Rabbana srif 'anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarra wa muqama ya ghafur ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu ya Allah. Jangan sisakan dosa sekecil apapun yang pernah kami perbuat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Illa ghafartahu, kecuali Engkau ampuni kami. Ya Allah, bimbing kami di dalam yang lurus apabila kami terjatuh dalam kesesatan kami. Rabbana srif 'anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, kami sadar begitu banyak apa yang salah, bahkan dosa yang sering kami ulang-ulang. Kesempatan yang baik ini ampuni kami ya Allah. Ibu bapak kami, guru kami, saudara-saudara kami juga yang ada di sini ya Arhamar Rahimin. Anak-anak kami generasi yang akan datang, berilah kemudahan yang sudah bersama. Ampunilah dan salahnya ya Allah. Berikan rezeki yang halal yang banyak dan barokah kepada dia ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, inna